ini kan duta pendidikan Pak, yang dimana kita tahu nih masalah di Nusa Tenggara Barat ini selain bencana, kemudian stunting, ternyata pendidikannya juga perlu dilirik, seperti itu Pak. Yang paling susah menurut Vika itu Pak, manajemen waktu karantina. Karena jujur aja Pak, jadwal waktu karantina padat banget. Waktu tidurnya itu, waktu istirahatnya bisa sampai cuma 2-3 jam aja per malam. Aduh, kalau peran orang tua Pak sungguh luar biasa. Dari awal Vika ini. Iya. Oke. Maaf Pak kalau. Iya nggak apa-apa, it's okay. Tarik nafas dulu. Kalau membahas orang tua ini. It's okay, nggak apa-apa. Oke, kalau udah tenang baru bicara, nggak apa-apa. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks pada hari ini Selasa 20 Mei 2025. Di samping saya saat ini telah hadir mahasiswa dari Fakultas Agama Islam di Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang sekarang menjuarai atau menjadi Putri Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2025, Vika Sasmita. Terima kasih Vika. Sudah datang nih untuk podcast atau Unizar Talk pada hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gimana perasaannya nih menjadi Putri Pendidikan NTB? Oke, kalau buat perasaan Pak, jujur aja campur aduk banget. Tapi ya balik lagi Pak, ini tanggung jawab, bukan hanya kita sekedar pakai mahkota ataupun selempang, tapi di sini ada tanggung jawab yang besar Pak buat kedepannya. Tanggung jawabnya apa sebagai Putri Pendidikan NTB itu? Oke, jadi Pak, ini bukan semata-mata cuman gelar aja. Tentunya kita itu aksi nyatanya juga Pak. Nah, alhamdulillah kemarin itu juga kita sempat bakti sosial ke sekolah yang ada di Ampenan. Jadi sebelumnya itu di karantina kita bawa semacam kayak buku, kemudian beras segala macam. Nah, itu tuh kita kasih ke adik-adik itu. Nah, kemudian kemarin juga waktu hari Minggu sempat ke CFD buat bagi-bagi air mineral gratis dari sponsorship. Di mana? Di tempat yang sama? Iya, di CFD Pak. Oh iya. Jadi udah ada 2 kegiatan nih selama ini. Setelah menjadi Putri Pendidikan ya. Oke. Ceritain dong gimana sih asal mula Vika, kok tahu itu ada ajang pemilihan Putri Pendidikan, terus motivasi apa yang membuat Vika tuh pengen ikut ke sana? Oke, buat asal mulanya itu Pak, dapat kabar dari salah satu dosen. Nah, jadi waktu ke fakultas ada dosen yang bilang, Vik, ini ada ajang nih lagi buka gitu kan. Ya udah, Vika bilang, kirimin aja Pak linknya, nanti Vika stalk lagi gitu kan. Di situ dikirimin nih lewat WA. Nah, Vika stalk lah akun Instagramnya. Kemudian Vika cari tahu dan tertarik Pak, karena ini kan duta pendidikan Pak, yang dimana kita tahu nih masalah di Nusa Tenggara Barat ini selain bencana, kemudian stunting, ternyata pendidikannya juga perlu dilirik, seperti itu Pak. Habis itu tertarik langsung untuk benar. ikut terlibat di pemilihannya. Iya. Boleh ceritain nggak di situ Vika ketemu sama berapa kompetitor atau berapa lawan-lawannya di ajang tersebut? Dan apa aja sih yang dinilai? Oke, jadi Pak, untuk teman-temannya itu sekitar ada 28 orang. Dari waktu itu. 28 universitas? Nah, jadi itu Pak ada 2 kategori. Nah, ada kategori remaja dan ada kategori dewasa. Kalau kategori remaja ini dari umur 12 sampai 18 tahun. Kemudian dewasa itu dari umur 19 sampai 30 tahun. Nah, Vika sendiri masuknya ke dewasa. Sekarang umurnya 20 tahun, alhamdulillah. Nah, terus tadi apa Pak? Berapa banyak kalau yang di dewasa itu, kategori dewasa itu berapa orang? Kurang lebih 10 atau berapa orang gitu Pak. Dari berbagai universitas di itu, NTB ya? Kebetulan Pak, kita tuh mewakili kabupaten masing-masing. Oh, Vika mewakili Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Iya. Jadi di setiap kabupaten tuh punya perwakilannya masing-masing Bapak. Oh iya. Termasuk juga yang tadi yang teenager ya, yang remaja itu juga mewakili kabupaten, yang dewasa juga mewakili kabupaten ya. Oke, Sumbawa Barat berarti ya. Satu kabupaten satu orang perwakilan. Iya, jadi ada yang remaja dan dewasa. Iya, artinya 2 ya, untuk satu untuk remaja, satu untuk
Dewasa ya? Dewasa, dan ada laki-laki dan perempuannya juga, Pak. Oh gitu, berarti yang dari Sumbawa Barat ada yang lakinya, Iya, ada yang perempuannya perempuannya juga. gitu ya. Oh iya iya iya. Kemudian apa aja sih yang dilombakan atau ditanyakan ketika ajang ini? Nah, jadi Pak, untuk pertamanya itu kita dites administrasi dulu. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan lulus, baru tes wawancara. Iya. Nah, setelah tes wawancara baru diumumin, ini lolos nggak, berhak nggak jadi finalis atau belum. Kemudian waktu karantina, nah kita sempat karantina Pak, 3 hari 2 malam waktu itu di Wisma. Oh. Di Wisma Balai Guru Penggerak. Oh iya. Nah, terus itu macam-macam Pak yang dites, selain karakter kita juga dites, terus ada tes Q&A, terus pengetahuan umum kita juga dites waktu itu Pak. Wawancaranya itu apa pertanyaannya? Nah, jadi di wawancaranya itu ada tes umum juga, pengetahuan umum kayak ibu kota provinsi ini apa, ibu kota negara ini apa. Kemudian tesnya juga kayak kamu siap nggak berkontribusi untuk NTB di ajang ini, seperti itu Pak. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Vika jawabnya saya siap. Iya, ya? saya siap berkontribusi karena Pak, saya di ajang ini tuh saya bukannya mengejar gelar Pak, tapi saya ingin berkontribusi nyata gitu buat teman-teman yang memang untuk akses pendidikannya masih sulit, seperti itu Pak. Jadi memang sudah dari hati itu pengen berkontribusi dalam dunia pendidikan ya. Sekalipun nggak jadi putri pendidikan, benar, Pak. pengen tetap berkontribusi untuk dunia pendidikan ya. Berarti cinta dengan dunia pendidikan ini. Betul sekali Pak. Oke. Apalagi sekarang sudah jadi putri pendidikan, tentu mungkin dorongannya menjadi lebih besar ya untuk berkontribusi ya. Tadi tanggung jawabnya Pak. Kalau selama di karantina gitu, tadi kan 3 harian gitu, ketemu dari berbagai kota ya, berarti sama teman-teman yang lainnya finalis gitu. yang lain. Apa hal menarik yang bisa Vika ambil ketika berkomunikasi dengan mereka? Oke, kalau hal menarik yang bisa saya ambil itu Pak, yang pertama ini, saya itu baru di dunia pageant. Saya baru masuk ke dunia pageant di ajang ini Pak. Jadi mungkin saya itu butuh butuh menyesuaikan diri lebih daripada teman-teman yang lain. Kalau teman yang lain sudah? Iya, memang ada yang baru masuk ke dunia pageant juga, tetapi memang sudah banyak yang sudah terbiasa gitu Pak ya. Nah, jadi kayak semisalnya kita juga ada top model di situ, ada yang udah bagus catwalknya, terus Vika baru belajar catwalk gitu. Mungkin itu aja Pak yang menarik menurut Vika. Terus siapa yang ngajarin catwalk itu? Nah, itu dari pribadi sih dulu Pak. Saya menyiapkan jauh-jauh hari sebelum karantina, jadi belajar catwalk sendiri di rumah gitu. Sendiri ya? Iya. Otodidak berarti belajar jalan gitu ya? Iya. Menarik ya, ini inspirasi buat kita semua. Artinya belum punya pengalaman dalam ajang-ajang kontes, tetapi dengan penuh keyakinan dan latihan mandiri, bahkan nggak ada mentornya, itu berani untuk mengambil resiko itu. Ini luar biasa inspiratif nih buat rekan-rekan mahasiswa yang lain ini. Keberanian untuk mengambil resiko itu ya, walaupun mungkin tanpa mentor. Iya benar Pak. Menurut Vika, selain mungkin tadi ada tantangan tersendiri atau hal yang menarik lah, apa yang paling mendasar yang menjadi menurut Vika ini selama karantina ini yang paling susah? Ada nggak? Yang paling susah. Oke, yang paling susah menurut Vika itu Pak, manajemen waktu karantina. Karena jujur aja Pak, jadwal waktu karantina padat banget. Waktu tidurnya itu, waktu istirahatnya bisa sampai cuman 2-3 jam aja per malam. Oh iya? Iya, serius. Karena dari situ kita full latihan Pak, full tes. Latihan apa itu? Iya, nah jadi itu ada namanya opening dance. Jadi kita opening dance waktu di grand final. Terus kemudian tesnya juga ada namanya deep interview. Nah, deep interview ini setelah gala dinner, dimana itu selesainya kalau nggak salah sampai jam 2 malam untuk deep interviewnya. Dan di situ penentuan kalau kamu bisa jadi winner atau enggak, kayak gitu Pak. Sampai malam banget ya, sampai dini hari ya. Itu siapa aja yang melakukan deep interview? Nah, kebetulan kemarin ada winner dari nasional Pak. Jadi winner putri dan putra pendidikan dari nasional datang ke Nusa Tenggara Barat buat jadi juri, diundang sama regional direkturnya. Oh, oke. Mereka winner yang di 2024 berarti ya. Oke. Berarti setelah ajang ini
ada ajang nasional. Betul sekali Pak. Itu kapan? Nah kalau nggak salah bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Berarti Vika yang akan berangkat dan juga juara 1 yang laki ya? Kebetulan kuota dari nasional itu untuk NTB ada 12 orang Pak. Oh. Ya, jadi nanti winner, kemudian juara 2 dan juara 3 di dewasa dan remaja itu insya Allah akan dibawa ke nasional. Berarti 6 pasang ya, 3 dari remaja dan 3 dari dewasa. Oke. Mudah-mudahan semakin berbinar ya, bersinar di nasional, mengharumkan tentu nama Sumbawa Barat dan juga Unizar. Iya, dan itu kalau ke nasional bawanya nama provinsi lagi Pak, tetap bukan provinsi nama kabupaten. Ya? Iya. Berarti NTB dibawa dengan 6 pasang itu tadi benar. Ya. Kalau yang winernya laki dewasa dari Mataram. Dari Mataram. Iya. Oke, iya, oke. Dan udah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya kontes seperti ini. Setahu saya sih dia juga baru Pak. Juga? Iya, cuman yang kemarin itu kalau nggak salah juara 3-nya emang sudah terbiasa di dunia pageant. Kebetulan Pak di dunia pageant Duta Pendidikan ini kita bukannya nyari yang pinter catwalk aja, tetapi selain pinter secara akademis yang mau berkontribusi nyata Pak, itu yang paling penting. Oke. Apa sih rencananya Vika ke depan yang langkah konkret selain yang tadi sudah dilaksanakan Baksos ya? Iya. Langkah konkret ke depan ini selama 1 tahun ya? Putri pendidikannya ya. Selama menjabat 1 tahun ke depan kira-kira khususnya untuk NTB ini yang Vika lihat kondisi pendidikannya itu rencana konkret, langkah konkret ke depan tuh Vika mau ngapain aja? Iya, jadi begini Pak, setiap finalis itu punya advokasi atau program kerja namanya. Nah, untuk advokasi Vika sendiri itu namanya Ruang Literasi Jiwa. Kenapa Vika memilih ruang literasi jiwa ini? Karena Vika tahu bagaimana rasanya memendam, kemudian merasa sendiri, dan tidak punya teman cerita. Kita lihat Pak, kesehatan mental itu sangat penting bagi pelajar. Dan kenapa Vika ambil ini juga? Karena Vika lihat langsung teman-teman Vika ada yang sampai nggak masuk kuliah, kemudian ada yang sampai butuh istirahat untuk pemulihan mentalnya. Jadi bisa kita lihat Pak bahwa kesehatan mental ini juga sangat mendukung dunia pendidikan. Mungkin kedepannya advokasi Vika ini bisa berjalan. Bukan hanya 1 tahun aja Pak, tapi seterusnya. Apa bentuknya advokasinya? Nah, ini Vika baru kampanyekan di media sosial. Iya, jadi Vika punya akun Instagram namanya Ruang Literasi Jiwa. Teman-teman juga udah banyak yang follow, alhamdulillah. Dan di situ mungkin Vika bisa berkontribusi langsung. Dan bukan hanya dari Instagram aja, tapi dari ngobrol langsung juga Vika bisa ya, jadi sesi coaching gitu. Iya, kebetulan sama teman-teman kemarin juga ada yang sempat ngobrol sama Vika, cerita-cerita sedikit gitu. Jadi jangan lupa follow Instagram Ruang Literasi Jiwa. Nah, terkait dengan kesehatan mental ini menarik. Vika kan basicnya sedang kuliah di manajemen bisnis syariah. Dan ini mengambil sebuah topik yang kaitannya sama kesehatan mental. Iya. Bisa ketemu? Atau memang tertarik dari dulu tentang kesehatan mental itu, atau bagaimana Vika mensinergikan ya apa yang diambil dengan kesehatan mental? Oke, pertanyaan Bapak sangat menarik sekali Pak menurut saya, karena memang itu tidak sesuai dengan background pendidikan saya. Nah, jadi kenapa sih Pak saya mengambil tentang kesehatan mental? Kita tahu ini eranya era Gen Z Pak, yang apa-apa itu serba kesehatan mental, itu makanya yang menjadi pacuan utama Vika buat ngambil kesehatan mental. Dan Vika juga tertarik Pak buat ngebahas tentang isu itu, karena memang lagi booming gitu Pak. Dan memang nyata gitu. Iya, kondisinya nyata ya ada di masyarakat ya. Terus apakah Vika berkolaborasi dengan ahlinya terkait dengan advokasi di kesehatan mental ini? Kalau sejauh ini sih belum Pak, tetapi memang suka bertukar pikiran sama teman. Kebetulan punya teman juga di Fakultas Kedokteran. Iya, jadi memang suka tukar pikiran, ya benar. Ya. Nah, yang mengasuh ruang literasi jiwa itu siapa selain Vika? Adakah orang-orang lain di belakang? Baru saya sendiri Pak. Baru sendiri? Iya. Jadi dikelola sendiri itu ruang benar. literasi jiwa. Dan tentu banyak pertanyaan, banyak masalah-masalah yang muncul di sana sejauh Vika mengelola akun itu? Iya,
kadang ada sih temen yang nanya lewat kolom komentar gitu, kalau misalnya permasalahannya kayak gini, bagusnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi lumayan menangani Iya. pasien-pasien yang merasa ada sedikit butuh pencerahan kaitannya Iya, kesehatan ya, kesehatan mental. Jadi ini menarik banget Sobat Unizar ya, dengan background manajemen bisnis syariah, terus juga punya niat untuk menyehatkan mental rekan-rekan sebaya Gen Z ini ya. Iya Pak. Dan dengan berdiskusi dengan ahli-ahli kesehatan mental juga itu bisa menambah wawasan. Jadi jangan lupa untuk terus belajar, bukan hanya semata bidang yang kita sedang jalani di kuliah, tapi membuka ruang belajar untuk topik-topik yang nantinya bisa justru membantu lebih banyak orang. Mungkin itu yang yang Vika buktikan dengan membangun ruang literasi jiwa ini ya. Baik Vika, pesan apa yang ingin Vika sampaikan kepada khususnya rekan-rekan mahasiswa atau sekarang yang lagi berjuang mengikuti jejak Vika sebagai putri pendidikan? Oke, pesan buat teman-teman semua, jangan takut mencoba Pak. Memang support dari pihak yang memang kita butuhkan tuh kadang tidak sesuai ekspektasi kita sendiri, tapi berusahalah percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa, coba aja semuanya Pak, selagi ada kesempatan. Itu yang Vika tanamin ke diri Vika sendiri. Jangan menyerah, coba aja. Betul, coba aja selagi ada kesempatan, coba semua. Betul. Mumpung masih muda, betul. Mumpung kesempatan masih banyak terbuka lebar. Jadi pengen nanya peran orang tua kepada Vika terkait dengan kontes ini gimana? Oke, aduh, kalau peran orang tua Pak sungguh luar biasa. Dari awal Vika ini. Iya. Oke. Maaf Pak kalau. Iya nggak apa-apa, it's okay. Tarik nafas dulu. Kalau membahas orang tua ini. It's okay, nggak apa-apa. Oke, kalau udah tenang baru bicara, nggak apa-apa. Sebelumnya Vika ngucapin terima kasih buat mama sama teta sama kakak juga yang gak kalah dukungannya sama Vika. Jujur Pak, Vika waktu ngikutin lomba ini tuh sempat pesimis karena Vika lihat kemampuan finalis yang lain tuh sangat-sangat luar biasa Pak. Tapi di balik itu semua memang ada peran orang tua. Dari Vika awal kan itu waktu ngikut lomba tuh lagi libur mau puasa kalau lebaran kalau nggak salah Pak. Nah, jadi posisinya itu lagi di Sumbawa. Vika ngajuin proposal full 1 minggu di Sumbawa. Dan itu Pak, sampai orang tua Vika tuh bilang kayak gini, "Nak, kalau kamu udah capek tuh bilang ke mama, bilang ke teta kayak gitu kan. Teta bakalan bantu." Tapi Vika di sini menanamkan dalam diri Vika itu Pak, selagi Vika bisa cari dana sendiri, jangan dulu masuk campur tangan orang tua, karena Vika nggak mau nyusahin mereka. Tapi di situ Pak, waktu Vika pesimis, mereka kembali nyemangatin Vika. Vika bisa, Vika percaya sama diri Vika bahwa Vika itu bisa. Jadi itu Pak, terima kasih buat orang tua. Itu pokoknya dukungan mereka tuh support system terbaik menurut Vika. Ada nggak mau disampaikan buat orang tua di podcast ini, di Indonesia Talk ini? Silakan. Mungkin kemenangan Vika hari ini, kemarin, itu Vika persembahkan buat orang tua Vika Pak. Karena tanpa mereka Vika nggak bisa podcast sama Bapak di sini. Vika nggak bisa pakai atribut mahkota ataupun selempang. Makasih ya buat orang tuanya Vika dan keluarga semua sudah mendorong Vika sampai sejauh ini. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi supaya Vika bisa punya kiprah di nasional. Dan tentu saja paling utama adalah kontribusi di dunia pendidikan, hingga bermanfaat kepada lebih banyak orang. Makasih banyak Vika atas waktunya, atas inspirasi yang dibagikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terus melaju, kami mendoakan yang terbaik untuk Vika. Mari kita harumkan nama NTB di kancah nasional, sekaligus juga tentu mengharumkan nama Unizar di dunia pendidikan. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat selalu Vika.
Baik Sobat Unizar, demikian Unizar Talks pada hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa di Unizar Talks selanjutnya. Bye.